The eighth agenda is lecturing speech by Mr. Karyawadi QSPD. Time is yours. Acara ke-8 Skapur pilih Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah Dania, yakni Al-Ustaz Karyawadi QHSPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Babinsa Desa Danian, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah di 3 lembaga yang sama-sama ikut berjuang bersama kami, teman-teman guru, teman TU, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, singkatnya anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan memberikan izin kepada kita bersama sehingga acara wisuda akbar Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin NWDI Danian berjalan lancar. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merombak umatnya dari alam yang luput, dari alam yang keriting menuju alam yang diribonding, dengan kata lain ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu wali murid dan anak-anak sekalian yang berbahagia, dari penyampaian teman-teman tadi, kata-kata sambutannya sudah sangat jelas bahwa Madrasah Danian mendidik putra-putri kita untuk menjaga moralitasnya, dan digembleng setiap hari 2 kali, pagi siang, untuk menjaga akhlak tersebut. Tergantung anak-anak sekalian ke depannya nanti yang sudah tamat di sini, bagaimana kita menjaga akhlak tersebut sudah dipesankan tadi. Dan kalau bisa saya berpesan kepada Bapak Ibu wali murid, kalau bisa putra-putri kita lanjutkan saja di sini, tapi bukan paksaan seperti yang ceritanya tadi sampai tidak lulus. Nah, ini mohon diperhatikan, tidak ada kata tidak diluluskan hanya untuk melanjutkan di sini. Cuman ditekankan kalau bisa, kenapa kita harus mencari sekolah di luar sementara dengan biaya mahal. Paling tidak anak masuk ke pondok pesantren yang lain sekarang 2,5 juta. Bahkan di pondok pesantren Aziziyah sampai 9 juta biaya masuknya, belum biaya hidupnya. Kalau kita cari kelebihan pondok pesantren yang lain, tentu masing-masing pondok pesantren itu punya program. Aziziyah programnya tahfiz,
Kediri programnya percakapan bahasa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Begitupun juga di Nurul Harmain. Kami di sini yang kami unggulkan adalah mental. Pidato yang kami unggulkan, mental yang kami godok, sehingga setiap bulan Ramadan anak-anak kami tampilkan, baik dari MC 3 bahasa maupun pidato 3 bahasa. Jadi mereka sudah kenal masyarakat dari sejak menuntut ilmu. Jadi kita punya kelebihan masing-masing. Ya, jangan kita tergiur oh di sana programnya. Tapis, kami tidak ada tapis, cuman kami menitik beratkan pada mental sehingga anak-anak ke depan jadi apapun dia mentalnya sudah ada. Dan banyak juga prestasi-prestasi yang dapat kami raih. Beberapa minggu yang lalu anak terkirim untuk lomba. Semua anak yang terkirim lomba itu dapat juara 1, juara 2, juara 3. Dan prestasi yang lain juga tadi sudah disebutkan oleh saudara kami, adik kami, kepala sekolah Madrasah Aliyah, bahwa satu-satunya pondok pesantren di Lombok Utara yang dapat beasiswa adalah Dania. Ini prestasi besar. Kehadiran kami bagi anak-anak untuk membantu, bukan antara anak dan murid. Kami membantu, mengasih jalan. Banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh teman-teman kepala sekolah. Kalau saya lihat di grup-grup yang memperjuangkan dapat beasiswa sehingga anak-anak posting dia dapat uang. Di Danyang anak-anak dapat uang, di sekolah lain kita yang nyetor uang di sekolah tersebut. Nah ini mohon dipertimbangkan sama Bapak Ibu Wali Murid, kalau bisa mohon putra putri kita sekolahkan saja di tempat ini. Tapi kalau tidak bisa, silahkan kita menyekolahkan di tempat yang semestinya. Hati-hati pilih guru, itu pesan almarhum. Karena banyak sekarang madrasah yang levelnya madrasah tapi isinya ajaran Yahudi. Kayak di pondok pesantren Az-Zaitun itu bisa kita lihat, cipit-cipit sudah bukan rahasia lagi. Levelnya madrasah tetapi isinya ajaran-ajaran Yahudi. Dikocok anak-anak kita di sana. Pulang-pulang semua serba najis. Itu yang kejadiannya. Ada anak dikocok di pondok pesantren Az-Zaitun berapa tahun pulang, bajunya dicuci sama orang tuanya, bajunya dicuci. Terus dia bilang apa sama ibunya? Najis ibunya itu kalau dia tidak sepaham dengan anak tersebut. Nah jadi pandai-pandai pilih guru, itu pesan almarhum. Kemanapun anak kita menuntut ilmu silahkan dukung. Tapi kalau bisa, mari kita tetap sekolahkan di tempat ini. Ya, kalau bisa dikocok semuanya. Kalau masalah gedung, ya kalau masalah gedung kita lihat sendiri gedungnya. Memang kami lemahnya di gedung kayaknya kurang layak. Tetapi kalau dari prestasi anak-anak yang diundang untuk lomba, baik lomba dalam bentuk olahraga, pramuka maupun lomba dalam prestasi, rata-rata anak tersebut pulang-pulang bawa juara se-KLU. Jadi kita sekarang sudah berprestasi, cuman kita tidak dibesar-besarkan di luar. Yang dimunculkan adalah kejelekan-kejelekan saja. Ya, kelebihannya tidak dimunculkan kecuali ada pertemuan seperti ini. Piala sudah banyak sekali didapatkan. Kemarin di share di grup, piala-piala juara 1, juara 2, juara 3. Dan rata-rata dari beberapa tahun belakangan ini kita raih juara. Pondok pesantren Hidayatul Muttaqin NWDI Dania. Hadirin
hadirat yang dimuliakan Allah, kita garis bawahi tadi pesan daripada adik kami kepala sekolah aliyah yang kedua. Kalau akhlak kami berdua yang kedua ini jaga sholat, terutama pesannya kepada anak-anak sekalian, terutama kepada anak-anak yang aliyah yang berkecimpung nanti di luaran sana. Jaga sholat, sesibuk apapun kita harus menjaga sholat kita. Jangan ketemu orang yang namakan sholat, ayo tamat kesembahyang ya kemde, amun pegawai nunduk mungkin nunduk pegawaian awam, menunduk mungkin sujud rukun pegawaian awam, atau sekedar ingat ada kalau sembahyang. Nah, ketemu dengan orang seperti ini, kita yang luruskan, jangan kita yang diluruskan. Karena Allah dalam sebuah hadis qudsi, ketika kita melaksanakan sholat, Allah sudah menyiapkan malaikat untuk orang-orang yang sholat tersebut. Untuk hamba-hamba Allah yang sedang melaksanakan sholat, Allah siapkan malaikat. Apa firman Allah dalam sebuah hadis qudsi? Irfa'u dzunuba abdi ar-rakabatihi hatta ya'budani tahiran. Angkat dosa-dosa hambaku ini melalui pundaknya ketika dia takbiratul ihram, agar dia menyembah kepadaku dalam keadaan tahiran, bersih. Nah, ini firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Ketika kita Allahu Akbar, dicabut dosa-dosa kita oleh Allah melalui pundak kita, dicabut, dibersihkan. Setelah kita selesai sholat, dalam posisi bersih kita menghadap kepada Allah, malaikat berkata, ya Rabbana anu'iduha alaihi, ya Tuhan kami, hamba-hambamu telah selesai melaksanakan sholat, apakah akan kami kembalikan lagi dosa-dosa hambamu ini ya Allah? Allah menjawab, ya malaikati la yaliqu bi karami illa al-haqqu qad ghafartu khataya. Wahai para malaikat, tidaklah layak bagi kehormatanku jika aku harus mengembalikan dosa-dosa hambaku itu, melainkan aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ibadah sholat yang kita laksanakan adalah pembersih dari dosa-dosa yang kita perbuat. Sehingga jika kita melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam, dosa-dosa yang kita perbuat antara jarak satu sholat dengan sholat yang lain dibersihkan oleh Allah, karena kita telah melaksanakan ibadah sholat. Banyak sekarang masjid-masjid Mekah, masjid yang dibangun mentereng, musala yang dibangun mentereng, tetapi isinya tidak ada orang-orang yang menempati sholat. Nah, ini jadi kasihan musala kita, masjid-masjid kita bangun megah, tetapi tidak ditempati untuk sholat. Inilah nanti PR anak-anak sekalian, terutama yang aliyah yang terjun ke masyarakat. Silahkan ajak melalui azan yang kalian kumandangkan, mengajak masyarakat setempat untuk sholat. Jangan kita ikut-ikutan tak sholat. Itu pesan yang kedua tadi. Pesan yang ketiga, nah ini yang sangat sekali untuk diperhatikan, berbakti kepada orang tua. Tujuan kita menyekolahkan di pondok pesantren agar anak tersebut akhlaknya dijaga dan tetap berbakti kepada ibu bapak. Ada seorang santri, nah ini santri ini mungkin pengetahuannya agak biasa-biasa. Seorang ustadz menyuruh santrinya pada bulan Ramadan, kapan kita ngaji fikih, kapan dibuka kitab kuning, kata Pak Kiainya, tidak akan diterima ibadah puasanya seorang anak jika anak tersebut durhaka
Nani oninan oning kiai dari untuk sekolahan kanak-kanak ini adik kenal pertama Allah bakti kepada ibu bapak. Bahkan Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa kami harus berbakti? Baginda Rasul menjawab, ibunya. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibunya. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibunya. Setelah itu kepada siapa? Bapaknya. Berarti kemudian itu menghina elu. Ibu, baru bapak. Pira ina kedari elu. Ina telu aman seki, ia pun seimbang. Telu kali berbakti kepada ibu berarti ibu telu aman suku. Berarti mau cari kesempatan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Bapak Wali Murid, jadi kesimpulan daripada tausiah ini, yang pertama, mari kita biarkan anak-anak kita di sini. Kalau memang tidak penting sekali untuk pindah, biarkan di tempat ini. Karena tadi adik kami tidak enak untuk bilang biarkan di sini karena dia dari sekolah. Maklum semelet lalu, lalu bangun baru jadi orang yang baik. Tapi mendidik prestasi wah berjalan dari beberapa tahun terakhir ini kita dapat juara. Itu dari prestasinya. Dan sementara bapak ibu gurunya di sini mencarikan peluang terus mereka mencari peluang untuk dapat beasiswa baik berupa uang maupun berupa hal lainnya. Itu yang kami amati dari teman-teman guru, terutama teman-teman kepala sekolah yang berjuang di pondok pesantren Hidayatul Mutakin NWD Hidayah ini. Dan juga yang terakhir kemarin kami dapat tawaran beasiswa untuk anak-anak aliyah yang tamat ke Malang. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapat beritanya, namun kurang jelas. Di Malang itu dibutuhkan Hidayatul Mutakin dapat jatah 10 orang anak, bahkan yang berdaftar hanya 6 orang. Dengan beasiswa pun tidak ada biaya sedikit pun dari bapak ibu pun biaya. Bahkan anak tersebut mendapatkan uang yang tadi sudah disebutkan 1.900.000 sebenarnya, cuman kemungkinan besar tahun ini dia naik karena tahun kemarin itu dapatnya 900. Biaya kuliah sudah dilunaskan, dan ada yang diperlukan lagi di biaya kuliah tersebut, dan uang yang mereka dapatkan 900 per bulan, terima 6 bulan 5.400.000. Jadi anak kita sekolah tergaji sekolah, nah itu di Malang. Dan kebanyakan kemarin dengan tawak lelah jauh lalu. Sementara yang sekolah ke Mesir aja kita nggak bilang jauh. Banyak yang sekolah ke Mesir dengan biaya sendiri, bukan dibiayai, biaya sendiri ke Mesir itu tak kita bilang jauh. Ke Jakarta nggak kita bilang jauh dengan biaya sendiri. Tetapi ini ke Malang kita dibiayai, bahkan dapat uang 900 per bulan. Namun hemat karena kena selama 6 bulan mau nabung mana-mana terlucut. Namun hemat tadi mau bahkan boleh-boleh lemak jauh kete. Sementara biaya kuliah mahal. Namun dek Lombok paling tidak 6 bulan enung kita siapkan 2,5 juta. Melek Lombok ini paling tidak setiap 6 bulan 2,5 juta lekman biaya foto oleh Mataram dan sekolah di Mataram. Ada sekolah oleh tanah som di Tolate, biaya bensin pada motor atau kete. Dek man mari keselamatan, dek jamin, orang jelek turun tahu. Pada persenggolan menit itu pun juga harus kita pikirkan. Keselamatan di jalan, malik
bensin itu latih ndek man biaya mari mede beli kilo ya mereka biaya dakun lek Malang sudah berpisah hanya 4 tahun mau sarjana SG tanpa biaya bahkan karena kinjau keplek lemak hemat. Nah ini oleh Malang dia adalah ndek jauh lalu paling tidak karena mede ulik dalam 6 bulan baru mau sekolah di Mesir jadi baru beli. Jadi sekali lagi pondok pesantren Hidayatul Muttaqin Indonesia mendapat jatah 10 anak untuk beasiswa kenalan baru mendaftar hanya 6 tengah nopun masih ngeremon kena jauh. Nah dari menara sih biaya Malaysia tadi kami tadi nak baru sekolah cuma Lombok di apa kemudian sampai nganggur karena kening mana nganggur ngelising pada merari dari ina nah berhenti penawaran saat ini masih kali 4 dengan ya tidak ada pikiran kamu mau tidak pikiran memasak terjamin insya Allah terjamin keamanan oleh Malang ini karena kami berkoordinasi dengan Bapak Tuan Guru Haji Hambali searah oleh Opan. Nah ya, kebetulan batuan sekolah lain dari rektor. Namun kebayang jatah untuk Hidayatul Muttaqin 10 kamar. Nah sila amun masih pertimbangan jauh sila ke sekolah letih kanak-kanak kening ndek masalah ndek bayi jatah ini dagang mulai Lombok ndek narat beasiswa satu-satunya beasiswa adalah ke Malang. Kita dapat uang bukan kita yang menyetor uang kecuali lebar aman nih saya ingat cerita ini baru 6 bulan bodoh cairan dia pengen buat resmi dari mahasiswa kulit tono dari yang pertama kita hidup biaya untuk hidup sebulan-bulan mereka kembali yang lemah kembali yang sekarang yang terima 5.400 6 bulan berikutnya. Cuman demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari kata-kata sumbang malik oleh muri terutama di beruga-beruga saya nggak ketahui dengan sambil menjatuhkan dengan milih membangun. Kadang-kadang bareng arah dengan sambil jatuhan diri cuma jelas keliru nomor. Jadi sekali lagi ndek narak kamaksa terpaksa sekolah oleh kami ini dengan aturan atau dengan catatan ndek lulus ndek narak kan baru selaku lulus. Cuman namun nilai dua ngarak sebagian kanak seketik nilai namun lalu keluar dengan nilai seketik kamar tipis lalu mulai lainan menurut ini masih bau terbina. Cuman ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sekapur sirih Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah Dahnya. Kepada beliau kami aturkan banyak-banyak terima kasih.